Nama apa sih? Ibunya kemarin. Kemarin. Nggak tahu, kamu nanti yang boleh. Shalom teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Bapa di surga, oleh karena kasihnya kita boleh menerima keselamatan. Aneh ya, teman-teman, aneh ya, hitam nih ya, hitam. Gelap nih, pekat, gelap, tetapi sebenarnya ada cahaya. Hanya saja saya sedang melakukan eksperimen ya. Saya ada tuh ya, kelihatan ya. Nah, nampak kan pencahayaannya? Oke. Jadi cahaya yang ada tidak pantas menyorot kepada saya. Jadi inilah yang terjadi ketika cahaya itu saya sedikit-sedikit saya masukkan ke dalam. Muncul ya. Siap. Saya dari tadi di sini loh. Tetap saja bagian latar belakang saya gelap. Namanya juga permainan cahaya. Ya beginilah adanya. Jadi ya begitulah ya, masalah terang gelap sudah kita lalui. Sekarang masuk pada hari ketiga. Gimana ya, hari yang nggak begitu melelahkan ya untuk menghermeneutik, tetapi kita akan masuk terus, kita jalankan terus, kita tetap harus ketahui hal-hal yang harus kita ketahui, yang harus kita gali untuk pengetahuan kita tentang penciptaan. Oke teman-teman, kita langsung masuk saja ke dalam materi pembahasan kita. Oke sahabat-sahabat terkasih, kita telah masuk pada pembahasan penciptaan hari ketiga, laut, darat, dan tumbuhan. Pertama-tama akan saya bacakan kitab Kejadian 1 ayat 9 sampai 13. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Maha besar Bapa di surga atas pemeliharaan yang Dia nyatakan kepada makhluk hidup yang ada di bumi oleh karena kasih-Nya. Amin. Teman-teman sekalian, bumi menjadi tempat berkumpulnya air yang ada di bawah langit. Kita tahu bumi juga termasuk bagian di dalam langit.
Tetapi kita mendapatkan bahasan bahwa hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul. Berarti ada langit, cakrawala, tempat di mana bintang-bintang, planet, matahari termasuk bumi berada. Dan ada lagi di bawah langit. Itu adalah lapisan yang kita miliki sebagai bumi. Ini adalah langit yang membatasi langit kita untuk menyediakan segala macam kehidupan. Kita jangan memperdebatkan hal ini. Jangan sekali-kali, karena ketika kita keluar dari langit kita, maka tidak ada sumber kehidupan di luar langit bumi. Inilah yang banyak kita kenal nanti di dunia fisika. Tetapi kalau kita belajar fisika, kita belajar agama, yang ingin ditegaskan di tempat ini bahwa segenap air yang ada di cakrawala, ya, di bawah langit, pembatas itulah dulu ya yang kita bilang pembatas antara langit, antara air yang di atas dan air yang di bawah, ya kan, diberi batas, batasnya itulah maka dibilang di bawah langit, ya. Itulah dia sebenarnya, dari bahasa bisa kita perkaya, itu berkumpul pada satu tempat. Dan tempat itu dinamakan bumi, itulah bumi. Jadi ketika kita sudah sampai kepada peradaban yang sampai kepada angkasa, antariksa, maka kita akan mencari keberadaan air. Kemungkinan besar yang paling benar di sana tidak terdapat air, karena segala air dikumpulkan oleh firman-Nya untuk ada di bumi. Ini yang menjadi landasan. Berlelah pun kita untuk mencari sumber air atau mata air di planet-planet, di tempat selain bumi, pada tingkat kebenaran kerajaan sorga tidak akan pernah diketemukan atau tidak akan pernah ada mata air atau sejenisnya. Karena kegunaan air adalah untuk kehidupan. Kita ingat bahwa air adalah air kehidupan. Lalu setelah itu terjadi, maka kelihatanlah yang kering. Nah, itulah yang dibilang darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Jadi kita tidak mau mencari bagian keluar dari bumi kita untuk melakukan sebuah pembelajaran. Kita hanya berpatokan pada bumi. Bisa diterima? Oke. Lalu setelah itu, maka yang kita cermati dari tempat ini adalah tunas. Tunas juga merupakan kehidupan yang pertama kali ditumbuhkan oleh Tuhan Allah dalam pernyataannya. Berarti ketika Dia memerintahkan untuk air berkumpul, untuk menjadi satu sehingga terlihatlah yang kering, maka semua yang ada di bawah langit, di dalam cakrawala berkumpul dan dikumpulkannya
di satu planet yang bernama Bumi. Lalu dia menjadi satu. Swing! Lautlah itu. Walaupun kita nanti mengenal ada anak sungai, ada parit, ada yang lain, tapi ya begitulah adanya ya. Dan ada daratan. Di darat inilah Tuhan menyatakan bahwa tunas kamu tumbuh. Tunas ini bisa apa saja. Kalau gambar saya tunas ini sih kayaknya salah satunya yang saya ingat sih dia mentimun. Ya, mentimun. Bagaimana dengan tunas-tunas yang lain? Oh, bebas. Itulah cikal bakal untuk tumbuhan. Maka Tuhan memberikan klasifikasi di dalam tumbuhan itu sendiri. Yang pertama adalah tunas, dan untuk tunas yang akan menjadi tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan juga akan menjadi tumbuhan pohon-pohon yang berbuah dan buahnya memiliki biji. Kalau kita bicara biologi, maka klasifikasinya banyak nanti. Jadi memang tunas itu bukan hanya untuk tumbuhan berbiji, tumbuhan yang menghasilkan buah yang berbiji, ada tumbuhan-tumbuhan lain ya, tetapi pada dasarnya mereka bertunas. Awal kehidupan dari tunas. Inilah pelajaran yang ingin dijelaskan bahwa sebelum pepohonan itu ada, sebelum tumbuhan-tumbuhan itu ada, maka yang lebih dahulu itu adalah tunasnya, kecambahnya. Ya. Itulah pengajaran dia. Hanya sebatas itu. Tetapi di sini dia memberikan lagi klasifikasi untuk kita berpikir menggali lebih dalam. Ini pohonnya beraneka ragam ya. Ada tumbuh-tumbuhan yang tidak berbuah. Ada tumbuh-tumbuhan yang tidak berbiji. Tapi bagaimana caranya dia hidup? Dia juga bertunas. Dari mana tunasnya? Banyak itu. Sangat sekali banyak. Dan itu adalah mujizatnya. Seperti halnya pohon pisang. Ya dia bukan karena ya nggak tahulah kita juga ya aneh-aneh aja itu pohon. Ya kita bisa menanam dia dari biji buah pisang bisa, tetapi ketika itu sudah jadi dia terus-terusan bertunas. Bagaimana dengan bambu? Bambu juga bertunas, tunas terus keluar terus. Oke? Jadi banyak rahasia-rahasia yang susah digali dari kehidupan ini karena dia adanya di dalam tanah. Entah dari mana dia muncul, tapi dia terjadi di tempat itu tanpa kita sadari, tanpa kita menanam pun. Kalau Tuhan berfirman tumbuh kau di situ, tumbuh dia. Nah, bagaimana dengan tumbuhan yang berbiji? Oh, banyak. Tumbuhan yang berbiji banyak. Background Kejadian 1 ayat 9 sampai 13 itu pun itu tumbuhan yang memiliki biji itu. Dia tidak berbuah tetapi tumbuhan itu berbiji. Termasuk yang ini, yang berwarna merah, apa ya, yang dikatakan bleeding heart. Oke? Nah, di bawah pohon bleeding heart kita mengenal sehari-hari kita loh. Tumbuhan apa? Tumbuhan kopi. Itu tumbuhan yang berbiji. Kopi bukan buah, tapi kopi biji. Dia tidak terlahir dari buah. Biji kopi tidak terlahir dari buah kopi. Patut kita pahami supaya ada pengetahuan apa jadinya tumbuh-tumbuhan yang berbiji itu. Oh, banyak. Nanti ada pohon karet, dia punya biji, namanya biji karet.
Iya dong, masih ingat kan biji karet? Oke. Tak kalau ditanya lagi ya kan, jadi tumbuhan-tumbuhan apa yang memiliki biji? Apa ya? Kita sih banyaknya tahu tumbuhan-tumbuhan atau pohon-pohon yang mempunyai buah yang berbiji. Oh iya, tenang. Itu juga ada yang saya ambil ini. Buah pohon zaitun atau pohon buah zaitun dan dia memiliki biji. Rata-rata pohon yang berbuah itu memiliki biji ya, rata-rata. Ya kalau dia pohon yang memiliki buah tidak berbiji ya kita tidak tahu bagaimana rekayasa genetikanya, tetapi kemungkinan 99% semua pohon yang berbuah memiliki biji. Oh ya, untuk pohon yang berbiji mungkin kita bisa mendapatkan lagi pohon melinjo. Ya, pohon melinjo. Jadi memang disitulah kita akan mendapatkan kepintaran kita, kecerdasan kita tuh masing-masing. Nggak semuanya sama. Kalau kita tiba-tiba ditanya, iya, saudara A, coba sebutkan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh-tumbuhan yang memiliki biji. Puyeng kita langsung. Apa? Ya karena kita tidak pernah mengenal. Oke? Tetapi itulah Tuhan yang ingin memberikan pengetahuan kepada kita bahwa dia bukan buah, tetapi dia biji. Tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Seperti kemiri. Kemiri biji kah atau apa? Buah kemiri. Saya nggak tahu, tapi seperti itulah. Pohon buah apa? Buah kacang-kacangan. Oh, kacang-kacangan ada lagi. Apakah itu biji atau apa? Itulah dia. Ya. Bagaimana dengan buah-buahan yang memiliki biji? Oh, banyak, aneka ragamnya banyak. Dan semuanya ini diciptakan oleh Tuhan hanya untuk satu kata. Jadi ketika dia telah menciptakan terang untuk penglihatan, dia menciptakan cakrawala untuk memisahkan, ada pemisah supaya ada, wah ini akan terjadi kehidupan. Dan sebelum dia menciptakan kehidupan, dia menciptakan pemeliharaan dulu, sumber produsen. Jadi kalau kita mengenal inilah produsen, inilah dia produsen alami. Inilah simbol pemeliharaan Tuhan kepada makhluk hidup. Jadi jangan kita bilang bahwa Tuhan tidak kasih kita makan ya, karena tumbuh-tumbuhan ini tetap ada. Jadi teman-teman, sampai di sini saja bahasan kita. Terima kasih kepada Bapa di surga yang telah memelihara kita semua di dalam keragaman, di dalam kebersamaan. Akhir kata, saya Virus mengucapkan selamat pagi, Shalom, sampai jumpa.